menyempatkan waktunya untuk menghadiri pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang saya ganggu, Ibu ya. Mungkin ada yang bekerja dan sebagainya. Nah, ini sehat semua nih ya. Alhamdulillah sehat. Mungkin tadi ada yang bilang, yang ada perwakilan tadi sakit, siapa tadi? Bu Juraida ya. Nah, mungkin yang sakit ini kita doakan agar supaya cepat sembuh dan walafiat dapat beraktivitas seperti biasa. Oke, ini saya tanya dulu sama ibu-ibu yang lama ini. Mungkin pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan materi. Kira-kira masih ingat atau tidak? Sudah lupa Bu ya? Oke, karena sudah lupa kita ingatkan balik. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan mencuci tangan dengan sabun. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, ibu ini sudah sering melakukan cuci tangan atau tidak? Sering. Kalau pakai sabun? Sering. Enggak. Nah, ada yang sering, ada yang enggak. Nah, yang sudah sering, alhamdulillah sudah terbiasa mungkin Bu ya. Nah, yang belum menggunakan sabun, usahakan menggunakan sabun. Nah, mengapa harus menggunakan sabun? Ada yang bisa jawab? Biar kesan. Yang lain? Untuk mencegah bakteri. Untuk mencegah, untuk biar wangi ya. Nah, salah satu dampak positif menggunakan sabun itu agar supaya bakteri-bakteri atau kuman-kuman itu mati. Jadi berdasarkan survei pakar-pakar kesehatan itu, mencuci tangan dengan sabun itu akan menyebabkan mengurangi bakteri itu sampai 80%. Jadi salah satu dampak positifnya itu akan membunuh kuman ya. Kemudian dampak positif lainnya adalah agar supaya bersih. Sama seperti yang diajarkan Rasulullah, an-nazofatu minal iman. Kebersihan itu adalah seperti itu. Jadi sebelum pakar-pakar kesehatan menyuruh kita supaya menjaga hidup bersih, Rasul juga sudah menerapkannya. Kemudian bagaimana cara mencuci tangan? Yang dulu sudah tahu nih. Dari dinas kesehatan sudah memberi materi Bu ya. Ya Pak. Bagaimana Bu? Bisa nggak kasih tahu prakteknya? Lupa Pak. Lupa. Gini-gini aja biasa. Nah gini-gini aja ya. Jadi setiap sesuatu pasti ada cara-caranya, ada rukunnya seperti sholat, ya kan? Sholat itu ada rukunnya. Kalau cuci tangan ini ada rukunnya juga. Berapa rukunnya? 5 atau 6? 6 apa 5? Yang pertama apa? Membasahi tangan dengan air dan sabun. Kemudian kan air dulu dengan sabun. Habis itu Sela-sela jari. telapak punggung tangan. Habis itu selah. Habis itu jari-jari ini. Kemudian ini dulu. Ini mengikat-ikat tangan gini. Kemudian baru pada dasarnya menggunakan cara lain yang penting bersih, menggunakan sabun. Baik menggunakan gini, yang penting semua bersih, kan gitu. Tapi ya karena ini sudah di riset oleh para ahli, ya kita kalau bisa mengikuti cara-cara, kan gitu. Yang lebih utama apa? Membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Nah tadi itu cara-caranya. Kemudian apa saja yang disiapkan? Artinya air mengalir. Kemudian airnya tidak
tidak berbau, tidak berwarna. Artinya air bersih. Boleh tidak pakai air kokoan? Boleh, cuma tidak bersih, tidak dianjurkan oleh praktisi kesehatan. Oke, sampai di sini paham? Nah, kemudian tadi sudah bagaimana cara melakukannya. Yang pertama tadi kan mengapa kita melakukannya. Yang kedua, bagaimana kita melakukan di tangan tadi. Yang keempat, waktunya. Tahu waktunya, kapan kita harus mencuci tangan dengan sabun. Makan. Sebelum makan, Bu. Sebelum dan sesudah beraktivitas. Ada lagi? Sebelum tidur. Sebelum melakukan masak. Ada lagi? yang BAB. Setelah BAB. Setelah BAB. Ada lagi? Membersihkan anak. Membersihkan anak. Yang tadi yang pertama sebelum memakan itu sudah wajib. Kan nggak mungkin kita pegang-pegang tanah makan terus ya kan. Ya kan? Itu sudah pasti kotoran semua tuh ada di tangan kuman-kuman. Karena tangan kita ini jahil juga nih. Karena dengan tangan ini menyebabkan penyakit. Bibit-bibit penyakit itu penyebarannya melalui tangan. Masa COVID dulu, apa yang harus diwajibkan? Mencuci tangan. Karena tangan adalah salah satu penyebaran penyakit yang paling banyak. Karena dalam satu waktu aja, tangan ini bisa menyentuh benda-benda asing. Dan tidak kita sadari, tangan juga sering kita sentuh ke bagian wajah. Oke, tadi kita kembali lagi ke waktu tadi, sama seperti sholat. Sholat kalau tidak kita lakukan di luar waktunya sah. Sholat. Boleh tidak? Boleh lah. Nah, misalnya sholat sunat boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sholat wajib, ini kan contohnya kita cuci tangan. Cuci tangan ini ada 5 waktu yang wajib, sama seperti sholat. 5 waktu sholat itu yang wajib. Yang sunat boleh nggak? Boleh. Cuci tangan selain waktu-waktu ini boleh nggak? Ya boleh. Kan gitu. Tapi 5 waktu ini kita tuh wajib mencuci tangan menggunakan sabun. Kira-kira dosa nggak kalau nggak kita lakukan? Enggak, karena tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Tapi berdasarkan hukum dan undang-undang kesehatan, kita harus mencuci tangan dengan sabun. Nah, waktu yang pertama itu sebelum makan. Yang kedua setelah BAB atau BAK, buang air kecil dan buang air besar. Nah, seperti itu. Kan nggak mungkin setelah buang air besar nggak cuci tangan. Kira-kira kayak mana tuh baunya? Nah, kumannya kan gitu. Kemudian yang ketiga, sebelum memasak ya, sebelum menyentuh makanan yang akan dimasak. Karena ibu-ibu ini kan apa namanya? Tonggak terdepan dari kesehatan keluarga. Kenapa saya bilang tonggak terdepan masalah kesehatan keluarga? Karena ibu-ibu ini yang mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus rumah. Kalau nggak ada ibu-ibu rumah kira-kira bersih nggak? Tidak, Pak. Kalau ibu mengharapkan bapak-bapak, rasanya Diharap, Pak. bisa juga Pak ya, suatu rasa ya. Tapi rasanya tidak terlalu ini, karena ibu-ibu inilah yang namanya juga mengurus rumah tangga. Di KTP pengurus rumah tangga, berarti ibu yang mengurus rumah tangga, baik itu mencuci pakaian, cuci piring, kebersihan rumah, mengurus anak. Ibu-ibu lah yang menjadi tonggak utama. Makanya dari itu ibu-ibu harus sebelum melakukan menyentuh makanan atau menyentuh bahan-bahan makanan yang akan dimasak harus bersih, harus mencuci tangan menggunakan sabun tadi, agar dampak positifnya itu bukan untuk diri kita ya Bu ya, untuk anak-anak generasi penerus.
Kalau anak-anak generasi penerus kita itu sehat, dari kecilnya, besarnya juga akan sehat. Bagaimana tumbuhan itu kalau masih bibit aja sudah kena penyakit, kemungkinan besar tidak akan menghasilkan buah yang bagus, sama seperti manusia. Kalau masih kecil sudah sakit-sakitan, kedepannya gimana? Rasanya akan sulit untuk berkembang lebih baik. Berkembang biak mungkin iya, cuman berkembang lebih baik itu akan sulit, kan gitu. Untuk mengimbangi, ya, kalau berkembang biak pasti semua akan berkembang biak. Cuman berkembang biak secara baik mungkin tidak. Untuk bersaing dengan yang lain mungkin akan tertinggal, kan gitu ya. Jadi anak IPA selalu berkembang biak kan. Nah, kemudian yang keempat apa, ada yang tahu lagi? Kapan waktunya? Ya, itu kan setelah BAB. Nah, itu termasuk membersihkan BAB anak. Nah, makanya kita wajib mencuci tangan. Bukan BAB sendiri saja, BAB anak juga harus mencuci tangan. Kemudian yang selanjutnya, sebelum memberikan susu kepada baik itu susu formula atau ASI eksklusif, karena apapun berbeda, susu ini akan langsung berdampak kepada anak kalau tidak kita cuci tangan pakai sabun. Apalagi ASI eksklusif, ya kan? Jadi sebelum melakukan atau menyusui anak wajib mencuci tangan, karena anak itu lebih rentan terhadap penyakit daripada kita yang sudah dewasa. Imun bayi, imun anak itu lebih rentan dari kita. Jadi dari masa kecil dia harus kita jaga kebersihannya. Nah, kemudian yang terakhir, kan ada 5 tadi, yang terakhir apa? Setelah beraktivitas, misalkan kita dari ladang, dari mana? Dari bersih-bersih rumput di depan rumah. Nah, itu cuci tangan dulu. Nah, dulu sekarang pun ada cerita seperti ini. Mungkin kalau ada anak bayi yang baru lahir di rumah itu, ada neneknya, ada mamanya, ada orang lain masuk ke rumah itu, apa yang disuruh dari sama neneknya? Kalau dulu langsung ke dapur, hidupkan api. Disuruh ke dapur, hidupkan kompor, suruh bakar tangan. Disalin. Disalin. Apa fungsinya? Untuk mematikan bakteri-bakteri. Mematikan bakteri, atau kalau zaman dulu mungkin dibilangnya biar setan tidak ikut. Benar tidak? Benar. Yang dibilang orang tua zaman dulu itu benar. Apa yang sama dengan sekarang? Kuman itu bisa lihat nggak? Virus bisa lihat nggak? Setan bisa lihat nggak? Nah, makanya orang zaman dulu itu menganggap virus itu sebagai jin, setan, dan sebagainya. Walaupun tidak kita pungkiri bahwa setan dan jin itu ada, kita wajib mempercayai dia ikut dengan kita, mengganggu anak kecil. Ya. Tapi kalau sekarang kita tetap berpikir ke sana, cuman kita alihkan ini kita, fokus kita kepada kesehatan, kan gitu kan? Nah, jadi setan ini, virus ini kan kita tidak bisa lihat, jin tidak bisa lihat. Jin bisa lihat kita, virus bisa lihat kita, virus bisa menyakiti kita. Nah, jadi kita bisa mengetahui virus, kuman itu melalui orang pintar. Siapa? Dokter, pakar-pakar kesehatan. Mereka menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Kalau jin, setan, siapa yang bisa melihatnya? Orang pintar, ustaz, dukun, dan sebagainya. Kan seperti itu kan? Jadi orang-orang zaman dahulu itu sebenarnya sudah menerapkan hidup sehat. Kalau kita sekarang ada anak kecil di rumah, kalau kita setelah beraktivitas sebaiknya ke dapur atau ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
Salah satunya Penandung. kan? Terus yang mau di Dimas ini. Ini duduk. Oke, Main Pak. sudah ingat Udah semua? makan nih. Dan saya harapkan ini dapat dipraktekkan di rumah. Tidak dengan diri sendiri, tapi ajak anggota keluarganya. Terutama anak-anak yang masih kecil seperti ini, agar dibiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun. Karena apa? Allah bisa karena biasa. Supaya terbiasa, harus dipaksa. Ya, jadi anak-anak kayak seperti ini kalau nggak dipaksa cuci tangan, gimana terbiasanya? Kan gitu. Menangis. Harus, karena dengan biar dia terbiasa harus kita paksa. Sama seperti kita bangun pagi jam 9. Kalau tidak kita biasakan, kita paksa bangun jam 5, kemungkinan akan jam 9. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya harapkan ini dapat dipraktekkan seperti Bapak juga menyampaikan nanti kepada keluarga. Ibu-ibu ini sebagai tonggak ukur kesehatan di dalam keluarga bisa menyampaikan dan membiasakan anak-anaknya untuk supaya hidup sehat. Oke, yang terakhir ada pertanyaan enggak? Atau mau kita diskusikan? Kalau tidak ada, yang terakhir gunakan bantuan sosial sebaik-baiknya. Contohnya untuk membeli sabun tadi. Nah, jangan nanti dibilang, Pak, nggak ada sabun Pak, gimana belinya? Kan ada bantuan sosial, tidak mahal sabunnya. Beli baju boleh untuk baju anak sekolahnya. Jangan beli baju mamanya mau kondangan. Nah, gitu ya. Jadi manfaatkan bantuan sosial untuk kebutuhan keluarga seperti kesehatan tadi. Salah satunya sabun. Sabun nggak mahal-mahal. Sabun cuci piring, sabun colek, sabun colok, deterjen, ya. Yang murah-murah aja. Yang penting biasakan keluarga kita untuk mencuci tangan. Oke? Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bagi yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Untuk kita pribadi agar selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sesi berikutnya siapa yang mau tanya-tanya soal bantuan dipersilakan. Ibu. Nah. Udah kayak benar. Tadi ya, saya